Wis akeh sing mlebu. Apa anak? Ora bisa diminimize ya? Set karo nunggu ge. Wis lah, nang titip ki lah siji ya. Wis ben. Wisnya. Angel Vin. Tulung. Nyantak karo buka sing ki. Iya benar. Oke, sip. Nyetak. Urung diundang lho. Halo, selamat datang yang baru bergabung. Silakan absen dulu, jangan lupa. Mas Anggun. Sing bener dideleng. Ya, silakan absen dulu. Katlik. Bingung ngono ora mangkat, wingi catur.
Cek. Ada sesuatu yang kalian tidak bisa dan sebagainya, kalian bisa japri Bapak Ibu guru ya, terutama mungkin dengan Pak Anggun, dengan Miss Novinda, dengan Miss Catur Kartika, ya itu ahli-ahli IT di Espero. Jadi nanti kalian bisa japri, kemudian tanya, kenapa ini nggak bisa, kenapa itu nggak bisa. Tapi jangan tanyanya ke Bu Yayu, karena sama, nanti nggak bisa jawab juga. Itu. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita untuk hari ini, ya, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah yang Maha Esa, karena hingga hari ini kita masih diberi keselamatan. Ya, jadi yang hari ini bisa ikut pembelajaran virtual, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat. Nah, kita juga doakan teman-teman kita yang mungkin pada hari ini tidak bisa mengikuti pembelajaran karena beberapa hal. Kalau yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Kalau yang kebetulan pulsanya habis, ya, semoga Bapak Ibunya diberi oleh Allah rezeki yang banyak, yang berlimpah sehingga bisa kembali membeli kuota, ya. Itu. Kemudian kalau yang karena malas, karena bosan, semoga saja cepat diberi kesadaran oleh Allah sehingga bisa mengikuti pembelajaran. Nah, kurang lebih 3 detik ya. Mari kita menundukkan kepala sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Berdoa mulai. Selesai. Ya, selesai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ya, mungkin sedikit Bu Yayu ingin melihat apakah kalian sudah memahami pembelajaran yang telah Bu Yayu sampaikan pada kesempatan yang lalu. Minggu yang lalu kita membahas tentang kedudukan dan peran dari Pancasila, ya, kedudukan dan fungsi dari Pancasila. Ada beberapa kedudukan Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Kalau kalian ingat kembali, ya, kita sudah belajar tentang kedudukan Pancasila itu sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai kepribadian, sebagai perjanjian luhur, dan sebagainya. Nah, sekarang saya minta tolong pada salah satu dari kalian, ditunjuk aja ya Mbak Novinda.
Ya, salah satu dari kalian, jangan dimatikan kameranya. Tidak ada yang boleh mematikan kameranya. Bu Ayu kepengen minta tolong pada siapa ya, Mbak? Arayang mana? Oh ya, minta tolong pada Arayang 8A. Ya, Arayang, siap-siap dulu, dengarkan. Sudah dibuka bukunya? Ya, coba kamu ceritakan lagi bagaimanakah kedudukan Pancasila itu sebagai dasar negara. Silakan, Mbak. Pancasila sebagai dasar negara. Enggak? Oh, enggak kedengaran apa? Belum menjawab apa sudah menjawab apa belum? Belum. Iya, oh ya. Ya, coba minta tolong untuk ya, Mbak. Bingung juga ini. Yang kelihatannya aktif mana ini? Siapa? Tabina. Ya, minta tolong untuk Tabina Raisa 8B. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Tolong diceritakan sedikit tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai fondasi berupa ciri, cita-cita, dan acuan yang dapat dicapai suatu negara dengan negara yang lain. Sebagai acuan, cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu negara. Itu Pancasila sebagai dasar negara. Ya, ya sedikit ya sudah hampir benar. Mungkin ada yang ingin menyempurnakan lagi, khususnya adalah Pancasila sebagai dasar negara. Mungkin ke siapa? Kuena Azahra 8G. Pancasila sebagai dasar negara, apa itu? Belum menemukan? Kalau Panji Bagas dari 8A? Halo, Bu. Iya, halo. Bagaimana Pancasila sebagai dasar negara bisa dilengkapi? Jawaban dari Tabina tadi? Ya, Bu. Ya. Pada akhir sidang 1 BPUPKI pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno untuk pertama kalinya secara resmi menyebut 5 dasar negara yang dikemukakan sebagai Pancasila. 1. Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. 2. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara. 3. Hal tersebut dapat dilihat dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea 4. Iya, terima kasih Panji Bagas, luar biasa. Ya, jadi itu adalah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dari awal penetapan Pancasila atau awal lahirnya Pancasila yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada sidang pertama BPUPKI ya tanggal 1 Juni. Kemudian disahkan saat sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila menjadi dasar negara RI. Yang berarti apa? Yang berarti bahwa Pancasila itu merupakan pedoman atau merupakan landasan ketatanegaraan dari negara Indonesia. Mungkin masih satu lagi yaitu tentang Pancasila selain sebagai dasar negara, ternyata Pancasila itu juga sebagai pandangan hidup bangsa. Supaya kalian bisa sedikit membedakan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ya silakan, Angelika Sarah 8A.
Ya, Pancasila sebagai pandangan hidup artinya? Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila dengan pandangan hidup mengandung makna bahwa Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Ya. Segala aktivitas agak terganggu suaranya. Hidup makna Cukup, ya. Ya, tadi suaranya agak terganggu, tapi di awal-awal kalimat yang kamu sampaikan untuk Angelika luar biasa, sudah benar tadi, bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup itu berarti Pancasila sebagai petunjuk hidup, petunjuk dalam menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi di sini kalian bisa sedikit membedakan kalau sebagai dasar negara itu Pancasila digunakan sebagai dasar untuk penyelenggaraan ketatanegaraan negara. Sedangkan kalau sebagai pandangan hidup itu Pancasila di sini sebagai petunjuk ya untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu beberapa materi minggu lalu. Saya rasa kalian sudah banyak yang memahami ya. Nanti kalau ada yang belum paham, kemarin sudah saya share untuk PowerPoint-nya bisa kalian pelajari lagi, juga bisa mempelajari dari buku teks. Nah, untuk selanjutnya ke PowerPoint. Kita akan mempelajari tentang arti penting dari Pancasila. Ya. Arti penting dari Pancasila. Next. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari masih sama dengan minggu yang lalu, yaitu kita akan menganalisis kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran, ya bahwa setelah kita mengikuti proses pembelajaran, itu diharapkan kita dapat mensyukuri dan menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Lebih lanjut, kita juga bisa mendeskripsikan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi kalau kemarin kita sudah bicara tentang kedudukan Pancasila, sekarang kita akan membahas tentang arti penting Pancasila itu, baik sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa. Next. Nah, sekarang kita lihat beberapa arti penting Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Next. Yang pertama, ya, jadi arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, yang pertama adalah membentuk identitas atau jati diri bangsa. Pada pertemuan kemarin, kalian juga sudah mempelajari bahwa Pancasila itu merupakan kepribadian dari bangsa Indonesia. Ya, artinya bahwa Pancasila itu memberikan identitas, memberikan jati diri, memberikan corak yang khas bagi bangsa Indonesia. Kemarin Bayu sudah mencontohkan misalnya adanya musyawarah untuk mufakat yang itu sangat melekat bagi kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian adanya gotong royong. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa kegiatan gotong royong ini memang salah satu ciri khas yang menonjol bagi bangsa Indonesia. Yang sekarang sampai sekarang masih bisa kita lihat terutama sekali pada kehidupan masyarakat di pedesaan. Ya, kemarin kalian sudah memberikan contoh misalnya untuk kegiatan membuat rumah juga yang lainnya. Di situ kelihatan sekali kalau di masyarakat pedesaan ini gotong royong masih dominan. Itu
peran penting Pancasila yang pertama. Jadi membentuk identitas atau jati diri bangsa. Next, Mbak. Kemudian yang kedua, Pancasila itu memiliki peran penting untuk mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Ini bisa kita katakan berhubungan sekali dengan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa sebagai pandangan hidup bangsa, itu Pancasila memberikan petunjuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini merupakan salah satu peran penting dari Pancasila, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Jadi masalah yang ada di dalam masyarakat itu penyelesaiannya memang harus bermuara atau harus kita kembalikan kepada nilai-nilai Pancasila. Next, Mbak. Kemudian, Pancasila juga memiliki arti penting, yaitu memberikan arah, tujuan, sekaligus menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Saya ulang, bahwa Pancasila itu memberikan arah, tujuan, sekaligus menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Nah, sekarang, apa ada di antara kalian yang masih ingat bagaimanakah tujuan nasional dari bangsa Indonesia sebagaimana tertera di dalam pembukaan UUD 45 alinea 4? Dipikir sebentar. Bagaimanakah tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang tertera di dalam pembukaan UUD 45 alinea 4. Mungkin ada yang bisa memberikan jawaban? Ya, Angelika Sarah dari 8A. Angelika dari 8A. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia artinya Pancasila dijadikan sebagai cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia, yaitu suatu masyarakat yang Pancasialis, dasar negara Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua dan tujuan nasional pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat bangsa Indonesia. Ya, luar biasa untuk Angelika Sarah. Ya, terima kasih. Jadi Pancasila ini menjadi arah ya untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Tadi sudah dikemukakan untuk cita-cita bangsa. Apa sih cita-citanya? Yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tadi sudah benar untuk cita-cita bangsa ya, mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Nah, sekarang mungkin ada yang mau menambahkan bagaimanakah masih dengan tujuan nasional kita? Tujuan nasional yang tertera di dalam pembukaan UUD 45 alinea keempat. Bu Yayu ambil salah satu kalimat yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ada yang bisa meneruskan? Ada yang bisa meneruskan? Jadi yang pertama tujuannya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Lalu? Kuena 8G mungkin? Ada yang tunjuk jari? Mau tunjuk jari? Iya. Dia Ratri Aprilia dari 8F. Silakan. Dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Iya, luar biasa. Ya, luar biasa. Betul tadi. Jadi kalau tadi cita-cita bangsa Indonesia itu adalah mewujudkan masyarakat yang adil makmur, ya, merata berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Kemudian kalau tujuan nasional itu sebagaimana yang ada di dalam pembukaan
UUD Negara RI tahun 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ya, luar biasa. Ini semuanya sudah memahami ya untuk cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Next, Mbak. Kemudian peran penting Pancasila selanjutnya yaitu sebagai pedoman untuk memecahkan berbagai masalah ya berbangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial, budaya hingga pertahanan dan keamanan. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa apapun permasalahan yang ada di Indonesia itu penyelesaiannya harus bermuara pada nilai-nilai Pancasila, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, next, Mbak. Selanjutnya, Pancasila juga sebagai sarana pemersatu bangsa dan negara. Nah, Pancasila itu merupakan dasar negara, sekaligus sebagai sarana pemersatu bangsa dan negara Indonesia. Kalian tahu bahwa kita itu negara yang majemuk, ya, negara yang terdiri dari beraneka ragam suku, budaya, agama, kemudian kondisi alam, kemudian ada makanan khas yang berbeda, bahasa daerah yang berbeda. Nah, salah satu alat untuk mempersatukan kita adalah adanya dasar negara Pancasila. Jadi meskipun kita lain-lain, kita berbeda-beda, tapi dasar negara kita sama, dasar negara kita satu, yaitu Pancasila. Nah, itu adalah beberapa arti penting Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa. Next, Mbak. Nah, sekarang kalian lihat, ya, kalau tadi adalah arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, sekarang kalian lihat bahwa Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Nah, sekarang, apa maksud dari Pancasila itu sebagai satu kesatuan yang utuh? Kalian lihat di materi, ya, bahwa semua sila dari Pancasila itu pelaksanaannya tidak dapat kita pisah-pisahkan. Ya, tidak dapat kita pisah-pisahkan. Karena sebetulnya Pancasila itu adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Nah, apabila kita melaksanakan satu sila, itu sebetulnya pada dasarnya kita juga melaksanakan sila yang lain. Ya, jadi kalau kita melaksanakan satu sila, maka sebetulnya kita juga melaksanakan sila yang lain. Sebagai contoh, kita menghormati teman. Kita menghormati orang lain, menghormati teman. Meskipun di situ nanti kita menghormati teman itu bisa kita kategorikan bahwa itu adalah pengamalan dari Pancasila sila kedua, ya kan? Terutama begitu sila kedua. Tetapi apakah itu tidak mencerminkan pengamalan dari sila ketiga? Tetap mencerminkan. Karena dengan menghormati teman, maka nanti akan terwujud persatuan. Apakah itu juga kita berarti mengamalkan sila pertama? Bisa juga. Ya, karena berarti kalau kita menghormati teman, menghormati orang lain, kita juga sesuai atau melaksanakan ajaran agama yang kita yakini. Nah, jadi sebetulnya kalau kita melaksanakan satu sila, itu pada dasarnya kita juga melaksanakan sila yang lain. Meskipun biasanya kalau dalam soal itu menggunakan kalimat terutama. Ya, jadi terutama, dia lebih mengarah ke sila keberapa. Biasanya seperti itu. Tetapi sebetulnya kita juga melaksanakan sila yang lain. Nah, satu kesatuan Pancasila ini ya biasanya bisa kita gambarkan menjadi hierarki piramida. Ya, atau hierarki piramidal begitu. Bagaimana itu hierarki piramidal? Kita lihat penjelasannya di situ, di bawahnya kalian sudah tahu. Yaitu bahwa sila pertama, ya, sila pertama itu pada dasarnya melandasi sila kedua, 3, 4, dan 5. Kemudian sila kedua itu pada dasarnya dilandasi sila pertama dan juga melandasi sila ketiga, 4, dan 5. Sila ketiga itu dilandasi sila 1 dan 2,
melandasi sila keempat dan 5. Ya, sila keempat itu dilandasi oleh sila ke-1, 2, 3 dan melandasi sila kelima. Sila kelima dilandasi oleh sila 1, 2, 3 dan 4. Ya. Jadi urutannya atau sila yang lebih kecil ya, lebih tinggi, lebih atas itu akan melandasi sila setelahnya, kemudian yang setelahnya akan dilandasi oleh sila yang sebelumnya. Ya, mohon maaf di sini Bu Yayu menggunakan singkatan sila 1, 2, 3, 4, 5. Seharusnya yang paling betul tidak seperti itu, tetapi kita menyebutkan langsung bunyinya. Jadi sila ketuhanan yang Maha Esa itu melandasi sila kemanusiaan dan seterusnya. Tetapi ini untuk memperjelas, ya, untuk memperjelas juga untuk mempersingkat materi. Jadi saya tuliskan seperti itu. Itu namanya adalah hubungan keterkaitan bahwa Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Ya, bisa dipahami? Anggukkan kepala kalau bisa. Ya, bisa dipahami. Next, Mbak. Nah, selanjutnya Pancasila itu juga bersifat imperatif. Apa itu imperatif? Artinya bahwa Pancasila itu bersifat memaksa. Namanya saja memaksa. Ya, memaksa berarti mengikat, harus dipatuhi. Kemudian bagi yang tidak mentaati maka akan dikenai sanksi. Itu yang disebut memaksa. Nah, jadi kalau memaksa itu pasti di situ merupakan suatu aturan yang ada keharusan kita untuk menaatinya. Baru harus ditaati saja, itu belum bisa disebut memaksa. Tetapi harus dikenai sanksi bagi yang melanggarnya. Sama dengan peraturan-peraturan yang mungkin peraturan sekolah, ya, peraturan kalian di rumah, itu kan juga di situ ada memiliki sifat memaksa. Jadi ada keharusan kalian untuk mematuhinya. Kemudian bagaimana kalau tidak mematuhi? Nah, kalau tidak mematuhi ya berarti harus diberi sanksi, meskipun sanksinya ini bermacam-macam. Nah, khusus untuk Pancasila, ini sanksinya nanti disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku. Ini, jadi kalau kita sampai melanggar nilai-nilai Pancasila, maka kita akan mendapatkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang sudah kita lakukan. Ya, sesuai atau menggunakan dasar aturan hukum yang sedang berlaku. Itu pengertian dari Pancasila bersifat imperatif atau memaksa. Next, Mbak. Nah, sekarang kalian lihat, itu adalah beberapa akibat apabila suatu negara itu tidak memiliki dasar negara dan pandangan hidup. Ya, jadi akibat bila suatu negara itu tidak memiliki dasar negara dan pandangan hidup. Kalian lihat, di situ akibatnya ada beberapa. Yang pertama, negara akan hancur karena tidak memiliki landasan yang kuat. Di mana Pancasila, ya, Pancasila sebagai dasar negara itu diibaratkan sebuah tiang. Lah, negara Indonesia itu diibaratkan sebuah bangunan. Jadi bangunan itu sudah pasti akan roboh apabila tidak ada tiang penyangga. Jadi Pancasila itu merupakan atau dasar negara kita, dasar negara Pancasila itu merupakan tiang penyangga bagi bangsa dan negara Indonesia. Karena itu harus senantiasa kita jaga, harus senantiasa kita kuatkan keberadaannya. Jangan sampai ya Pancasila itu menjadi hancur, ya, menjadi hancur karena perbuatan kita sendiri. Kita ingat peristiwa-peristiwa masa lalu, ada yang kita atau Pak yang paling terkenal, paling kita kenal, yaitu adanya peristiwa gerakan 30 September, ya, yang berusaha untuk mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis. Kita bayangkan, andai kata saat itu benar-benar terjadi, maka negara kita pasti akan hancur. Nah, tapi karena Pancasila ini adalah merupakan Pancasila sakti, sehingga sudah berulang kali berusaha untuk
dihancurkan, diganti, tetap kita bisa mempertahankannya. Mengapa? Salah satunya adalah karena Pancasila itu sendiri digali dari nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, apa yang akan terjadi jika suatu negara itu tidak memiliki dasar negara dan pandangan hidup? Yaitu bahwa negara kita tidak memiliki identitas yang jelas di mata dunia atau tidak diakui oleh dunia. Karena Pancasila ini memang merupakan salah satu ciri khas dari bangsa Indonesia. Ya. Jadi ciri khas dari bangsa Indonesia diantaranya adalah kita memiliki Pancasila sebagai dasar negara, kita memiliki bendera merah putih dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, akibat yang ketiga, yaitu kita tidak akan memiliki dasar atau pedoman untuk menyelenggarakan sebuah kehidupan bernegara. Bayangkan apabila negara itu menyelenggarakan sesuatu, ya, menyelenggarakan suatu kehidupan, tetapi tidak ada dasarnya. Ya, pasti akan bingung untuk menentukan arah tujuan yang akan dicapai. Ya, mau kemana itu nanti bingung. Sama dengan kalian. Kalau kalian misalnya kalian sekolah dan sebagainya, tetapi di situ tidak memiliki dasar, tidak memiliki bayangan cita-cita dan sebagainya, itu juga nanti akan menjadi hambar, istilahnya begitu. Ya, kalian kurang semangat. Tetapi lain bila kalian memiliki pedoman, memiliki cita-cita, memiliki tujuan, maka arah hidup kalian itu akan semakin jelas. Kemudian yang keempat, Pancasila, ya, atau akibat jika tidak memiliki dasar negara dan pandangan hidup, bahwa negara itu tidak akan maju. Tadi sudah saya sampaikan karena tidak adanya cita-cita yang jelas. Jadi kita mau kemana, mau apa nantinya, mau bagaimana, itu sama sekali tidak ada bayangan. Tetapi kalau kita memiliki dasar negara, memiliki cita-cita yang jelas, maka kita akan memiliki arah yang jelas juga. Kemudian yang kelima, rakyatnya akan hancur karena tidak memiliki pegangan nilai-nilai kehidupan. Ya, jadi tidak memiliki aturan, nilai-nilai yang mereka yakini dalam kehidupan. Maka jelas negara itu akan menjadi hancur. Atau kita akan kembali ke masa lalu dengan menggunakan hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Yang lemah pasti akan ditindas. Itu apabila suatu negara tidak memiliki dasar negara dan pandangan hidup. Kemudian, negara juga akan mengalami berbagai permasalahan. Ya, negara akan mengalami berbagai permasalahan seperti krisis sosial, krisis ekonomi, dan sebagainya. Ini, apabila suatu negara itu tidak memiliki dasar negara dan pandangan hidup. Nah, itu beberapa akibat yang mungkin muncul, ya, mungkin timbul apabila suatu negara itu tidak memiliki dasar negara dan pandangan hidup. Ingat, kembali ke materi awal tadi bahwa dasar negara itu merupakan dasar untuk menyelenggarakan ketatanegaraan negara. Sedangkan pandangan hidup itu adalah petunjuk bagaimana kita akan menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Nah, itu beberapa materi esensi atau materi yang penting untuk pertemuan kita kali ini, yaitu tentang arti penting Pancasila. Tadi kalian sudah melihatnya dalam materi, ada beberapa arti penting Pancasila. Kemudian sifat memaksa dari Pancasila. Kemudian bagaimana Pancasila itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Dan yang terakhir adalah bagaimana akibatnya jika suatu negara itu tidak memiliki dasar negara atau pandangan hidup. Nah, dari materi yang Bu Yayu sampaikan untuk kesempatan ini, mungkin ada yang ingin bertanya? Ada yang kepingin bertanya, bisa acungkan jari agak lama, ya.
Tidak ada? Ya, kalau tidak ada yang bertanya, berarti semuanya sudah memahami. Anggukkan kepala sebagai tanda kalian sudah memahami. Ya, anggukkan kepala. Berarti kalian sudah paham dengan apa yang tadi Bu Yayu sampaikan. Kemudian untuk kalau minggu kemarin itu materinya saya share lagi. Nanti juga mungkin bisa ya. Nanti saya bagikan lewat grup Mapel PPKN untuk materi kita hari ini. Kalian nanti bisa mempelajarinya kembali melalui PowerPoint atau yang lainnya. Next, Mbak. Nah, kalian lihat tampilan slide yang terakhir ini. Ya, bahwa untuk lebih mendalami materi, yang Bu Yayu sampaikan hari ini, silakan kalian pelajari buku teks. Ya, pelajari buku teks PPKN kelas 8, terutama sekali adalah halaman 10 sampai dengan 13. Kalian juga bisa menambah wawasan atau pengayaan begitu melalui sumber-sumber yang lain. Bisa kalian cari saja misalnya arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Apa saja? Nah, silakan itu juga bisa sebagai referensi. Kemudian setelah ini nanti kalian silakan untuk mengerjakan tugas terstruktur. Kalian lihat di situ, alamat linknya sudah ada. Pilih salah satu. Ya, pilih salah satu. Sama, itu isinya sama. Kemudian terima kasih karena kemarin hampir semuanya sudah menyerahkan untuk tugas terstruktur. Kemudian untuk tugas mandirinya, saya beri waktu sampai dengan hari Rabu ya, sampai dengan hari kemarin. Tapi tadi pagi masih ada beberapa yang Japri Bu Yayu mengumpulkan tugas mandiri, tapi tidak masalah. Ya, tidak masalah. Kalian tetap bisa untuk mengumpulkannya. Nah, setelah pembelajaran ini nanti, setelah kalian mengerjakan tugas terstruktur, kabar baik bagi kalian, untuk kali ini Bu Yayu belum memberikan tambahan untuk tugas mandiri. Jadi silakan kalian nanti mengerjakan tugas terstruktur, kemudian kalau yang belum selesai, ya bisa menyelesaikan tugas mandiri yang kemarin, untuk kemudian dikirim ke Bu Yayu. Gitu ya. Nah, untuk tugas mandiri yang berikutnya, mungkin akan saya berikan lagi untuk minggu depan. Jadi nanti kita 2 minggu sekali. Ya, 2 pertemuan, 1 tugas mandiri. Kalau tugas terstruktur lah itu setiap kali pertemuan saya akan memberikan tugas terstruktur dengan tujuan itu sebagai salah satu cara untuk Bu Yayu melihat apakah kalian sudah memahami materi atau belum. Nah, tugas terstruktur silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya supaya mendapatkan nilai yang bagus. Tetapi bagi yang nilainya belum bagus, juga tidak usah berkecil hati. Otomatis mati atau masih? Nah, mungkin itu ya pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kemudian saya harapkan kalian tetap menjaga protokol kesehatan, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran meskipun ada kendala, ya. Jadi meskipun mungkin ada yang kuotanya hampir habis Bu dan sebagainya. Jadi salah satu caranya bagaimana? Kalian tidak usah meminta uang jajan. Kalian jajannya cukup jajan kuota saja. Ya, jadi tidak usah jajan yang lain. Itu salah satu cara untuk membantu orang tua kalian karena memang ini memerlukan biaya yang cukup banyak. Jadi kalian juga harus pengertian. Gitu ya. Ya, itu saja pembelajaran kita kali ini dan semoga saja insya Allah kita bisa bertemu lagi untuk pembelajaran yang akan datang. See you. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.